Wahyu juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Hakim Wahyu memiliki harta sebesar 12 miliar rupiah. Selain kasus Ferdy Sambo, sejumlah kasus besar pernah ditangani Hakim Wahyu. Di antaranya, pernah menolak pra-peradilan dalam kasus korupsi Bupati Mimika Eltinus Omaleng, saudara. Lalu pernah juga menangani kasus korupsi Bupati Pasuruan. Sementara saudara, berbicara vonis hukuman mati, sebenarnya ada beberapa kerugian untuk penerimanya. Dalam hal ini termasuk Ferdy Sambo. Salah satu kerugiannya adalah terpidana mati tidak bisa mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Hal ini tentu saja tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang telah disahkan DPR RI pada 7 Juli 2022 dan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Agustus 2022 yang lalu. Namun sebenarnya ada langkah lain yang bisa diambil Ferdy Sambo jika ingin terbebas dari vonis hukuman mati dari hakim. Upaya itu yakni banding, pengajuan kasasi, dan pengajuan peninjauan kembali atau PK, saudara. Namun, kini publik turut menyoroti adanya KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026 atau 3 tahun lagi. KUHP baru menjadi polemik terkait status terpidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup dengan masa percobaan 10 tahun menjalani hukuman dengan syarat berkelakuan baik. Dan Menko Polhukam Mahfud MD pun turut merespon pemberlakuan KUHP baru terhadap vonis mati Ferdy Sambo. Bisa kalau belum dieksekusi sebelum 3 tahun. Nanti sesudah 10 tahun kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup, kan itu undang-undang yang baru. Itu berlaku saat ini atau nanti, Pak? Kalau di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Jadi dia mungkin akan menerima, kecuali mau diperdebatkan. Itu terjadi perubahan undang-undang dalam proses hukum. Kalau ini kan tidak proses hukum lagi, besok 3 tahun yang akan datang. Namun terlepas dari polemik hukuman mati bersyarat yang tertera pada KUHP yang baru, kini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dengan perkasa menegakkan hukum. Sejauh ini semua terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang sudah divonis mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup lalu dijatuhi hukuman mati. Sementara untuk Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara, lalu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Serta Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, kemudian dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.